tokoh yang paling ideal ya Mas Anies Rashid Baswedan menurut saya. Mas Anies itu sosok yang islami ya jelasnya. Kemudian Mas Anies itu apa ya, punya visi gitu loh, punya visi. Tentu yang lain Mas Amin itu amanah. Dan untuk bisa melanjutkan menurut saya fitoh NU yang ada di kabilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basyariah, menurut saya Mas Anies Baswedan itu menurut saya ya. Tapi insya Allah lah ini sangat objektif saya ya, untuk memandang itu. Mas Anies itu salah satu dari putra terbaik bangsa yang bisa menjalankan tiga pilar ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariah. Ukhuwah sama umat Islam, ukhuwah persaudaraan antar anak bangsa, dan ukhuwah Watoniyah, betul-betul cinta tanah. Menurut saya itu ada di sosok Karena itu dalam perjuangan ini memang ada indikatornya, dapat suara. Siapkah untuk menjangkau dan meraih suara sebanyak-banyaknya? Pegang ini sebagai prinsip bahwa kita bukan sekedar mencari suara, kita bawa misi. Bawa misi. Untuk misi itu bisa terlaksana, kita membutuhkan suara. Untuk misi bisa terlaksana, kita membutuhkan kekuatan. Pegang itu erat-erat. Dan tantangan yang besar itu yang pernah kita hadapi berbulan-bulan ini, ke depan akan lebih besar lagi. Biiznillah kita akan bisa melewati seluruh tantangan-tantangan itu, dan nantinya bukan saja kita bisa meraih target, insya Allah kita akan bisa melampaui semua target-target itu. Di akhir untuk pidato saya ini, sebuah pantun dari Pulau Sumatera di wilayah timur saya utarakan pada saudara. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau si angsa dua, hancurlah badan dikandung tanah, budi yang baik kan dikenang jua. Katakanlah religius, juga tidak terlalu nasionalis tapi anti religius. Nah, ini kelompok inilah yang besar, Mas. Sehingga narasi-narasi model-model kampanye yang halus ya, yang dikemas dengan doa itu juga bagian dari strategi Pak Anies untuk bisa menggrab kelompok pemilih tengah tersebut. Ini konsolidasi pertama sejak kami melengkapi dan menyempurnakan berkas pencalonan yang kemarin telah kami serahkan kepada KPU tanggal 9 Juli 2023. Kegiatan ini penting buat kami untuk mengecek pasukan, karena selain diikuti oleh struktur, ini ada 20 sekian ribu caleg, sebagian besar hadir. Karena misalnya petahana kami itu ada 1.863 orang hadir pada saat yang bersamaan karena mereka mengikuti bimbingan teknis di Jakarta. Jadi semuanya ini terdata, kita mau ngecek siapa. Jadi kita benar-benar berkolaborasi dari masing-masing kekuatan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh kader, khususnya para pengurus dan calon legislatif. Itu kita coba kolaborasikan, kita sinergikan, itu menjadi kekuatan kolektif. Bisa saya contohkan, ada kader yang sanggup cuma membawa 10 orang, ada yang membawa 25, tapi ada juga kader yang bisa membawa 2.000. Jadi, ketika disatukan, itu kan menjadi kekuatan yang dasar juga, maka terkumpul 60.000 lebih ya. Jadi kalau kita membawa 60.000 ke GBK, sebenarnya yang sudah terkumpul sampai hari ini itu 67.000 kader yang memang siap untuk datang ke GBK. Nah, inilah kekuatan dari kebersamaan, kekuatan kolektivitas inilah yang memang hari ini terbangun. Puji doa Anies di apel siaga perubahan, Gus Mahasin, seorang pemegang teguh prinsip Aswaja.
Dikutip dari fajar.co.id Jakarta, Kiai Haji Nasrul Mahasin menilai bakal calon Presiden Anies Baswedan sebagai sosok yang memegang teguh prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Hal ini disampaikan Gus Mahasin ketika mendengarkan doa yang disampaikan Anies dalam apel siaga perubahan Nasdem di Stadion Gelora Bung Karno GBK Jakarta 16 Juli 2023. Dari doa ini tampak sekali bahwa Pak Anies seorang pemegang teguh prinsip Aswaja, kata Gus Mahasin. Kakak ulama kondang Ahmad Bahauddin Nursalim Gus Baha itu mengatakan, puluhan ribu orang yang berkumpul di GBK dalam apel siaga perubahan adalah wujud ikhtiar untuk mendapatkan perubahan dan perbaikan bangsa. Kita lihat puluhan ribu orang berkumpul di GBK hari ini ikhtiar kita, tapi kita tak sebatas ikhtiar, kita juga barengkan dengan doa yang kita langitkan, insya Allah kabul paparnya. Ketika mendengar doa yang disampaikan Anies, Gus Mahasin mengaku teringat pada nasihat Imam Al-Ghazali bahwa kita mesti memiliki niat yang tulus, sabar dan ikhlas dalam mencapai ridho Allah. Apa yang Pak Anies sampaikan tadi begitu dalam maknanya. Insya Allah kita akan terus memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk keadilan sosial, ujar dia. Kiai Haji Nasrul Mahasin menilai bakal calon Presiden Anies Baswedan sebagai sosok yang memegang teguh prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Hal ini disampaikan Gus Mahasin ketika mendengarkan doa yang disampaikan Anies dalam apel siaga perubahan Nasdem di Stadion Gelora Bung Karno GBK Jakarta 16 Juli 2023. Dari doa ini tampak sekali bahwa Pak Anies seorang pemegang teguh prinsip Aswaja, kata Gus Mahasin. Kakak ulama kondang Ahmad Bahauddin Nursalim Gus Baha itu mengatakan, puluhan ribu orang yang berkumpul di GBK dalam apel siaga perubahan adalah wujud ikhtiar untuk mendapatkan perubahan dan perbaikan bangsa. Kita lihat puluhan ribu orang berkumpul di GBK hari ini ikhtiar kita, tapi kita tak sebatas ikhtiar, kita juga barengkan dengan doa yang kita langitkan, insya Allah kabul paparnya. Ketika mendengar doa yang disampaikan Anies, Gus Mahasin mengaku teringat pada nasihat Imam Al-Ghazali bahwa kita mesti memiliki niat yang tulus, sabar dan ikhlas dalam mencapai ridho Allah. Apa yang Pak Anies sampaikan tadi begitu dalam maknanya. Insya Allah kita akan terus memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk keadilan sosial, ujar dia. Dari doa ini tampak sekali bahwa Pak Anies seorang pemegang teguh prinsip Aswaja, kata Gus Mahasin. Kakak ulama kondang Ahmad Bahauddin Nursalim Gus Baha itu mengatakan, puluhan ribu orang yang berkumpul di GBK dalam apel siaga perubahan adalah wujud ikhtiar untuk mendapatkan perubahan dan perbaikan bangsa.